Kristus ni roa pasahaton tu debata. The power, kekuatan ada di sana ketika kita mau menyerahkan kepada Tuhan. Apakah membaca firman sudah menjadi habit untuk kita setiap hari? Kalau boleh jujur, jangan bohong, merciful, dia memberikan yang kita butuhkan. Buatlah habit setia baca firman Tuhan. Dan apapun yang kita minta, yang kita butuhkan, ingat waktu Tuhan tidak pernah terlalu cepat, tidak pernah terlambat, tapi waktu Tuhan tepat pada waktunya. Shalom Bapak Ibu dan saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus. Senang sekali bertemu dengan saudaraku semuanya. Untuk itu saat ini mari kita mendengar dan belajar tentang firman Tuhan. Mari kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudaraku yang terkasih, firman Tuhan pada saat ini tertulis dalam kitab Roma pasal 12 ayat 16. Saya akan bacakan untuk kita. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Demikian firman Tuhan. Nah, topik hari ini mengatakan sehati, sepikir, dan rendah hati. Demikian. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih, manusia adalah makhluk sosial. Yang artinya kita tidak bisa hidup oleh diri kita sendiri. Saya dan Bapak, Ibu, dan saudara tidak bisa hidup sendiri. Tapi kita hidup bersama di bumi yang Tuhan ciptakan ini. Makanya dikatakan manusia itu sifatnya adalah makhluk sosial. Ibarat jika kalau kita yang sendiri di dunia ini, nah kalau ada nyamuk, pasti nyamuk itu akan menyerang kita sendiri. Tapi karena kita hidup dengan berjuta-juta orang di dunia ini, beribu-ribu bahkan berjuta-juta, akhirnya nyamuk itu hanya satu yang menggigit kita, yang lainnya menggigit yang lain. Dalam arti kita masih tetap bisa hidup dan sehat. Nah, pertanyaannya di dalam nats ini Bapak Ibu, pertanyaannya adalah bagaimana kita harus berinteraksi dengan sesama manusia. Nah, ini suatu hal yang paling penting untuk kita renungkan dan kita pikirkan dan kita laksanakan. Bagaimana supaya saya, Bapak, Ibu, dan saudaraku semua bisa sukses di dalam berinteraksi dengan manusia yang lain di luar dari kita. Supaya terwujudlah sehati, sepikir, dan bagaimana itu merendahkan hati. Untuk itu ada dua hal yang difirmankan pada hari ini. Dikatakan pertama, ya karena Paulus menekankan kesatuan antara sesama manusia di dunia ini. Yang pertama dikatakan nasihatnya adalah janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Apa maksudnya ini Bapak Ibu? Hal yang pertama sekali dikatakan bahwa kita harus memiliki kemampuan merendahkan hati. Jadi sebenarnya kerendahan hati itu adalah suatu kemampuan yang baik sekali bagi kita. Jika itu kita miliki Bapak Ibu, kita akan mampu berinteraksi kepada siapa saja pun.
manusia di dunia ini. Mengapa? Karena merendahkan hati adalah cara yang paling ampuh dalam merawat kesatuan. Baik itu di rumah tangga Bapak Ibu, baik itu di dalam kumpulan, marga, arisan, organisasi apapun itu. Baik itu di dalam gereja kita masing-masing. Jika ada kemampuan, kekuatan merendahkan hati, kita akan mampu berinteraksi kepada siapa saja pun. Karena kesatuan akan terpelihara jika setiap orang berlomba untuk merendahkan hatinya. Nah, itu yang pertama sebagai nasihat dari Paulus kepada orang Rom pada saat itu dan kepada kita Bapak Ibu. Merendahkan hati. Nah, yang kedua dikatakan menjadi tips yang paling mujarab, yang paling penting adalah dikatakan janganlah menganggap dirimu pandai. Jangan menganggap dirimu pandai. Saudaraku, kita akan sangat susah berbicara dengan orang yang merasa lebih pandai. Wah, ini merasa lebih pandai, merasa lebih hebat, merasa lebih sukses, merasa lebih kuat dan sebagainya. Merasa, perasaan yang melebihi itu juga adalah suatu hal yang membatasi kita, menggagalkan kita berinteraksi dengan sesama kita manusia. Nah, mengapa? Karena sebaiknya orang harus mampu mendengar dan tidak menggurui, ya. Itu lebih bagus. Jadi walaupun kita tahu, walaupun kita tidak tahu, kita harus tetap mau belajar, mendengar. Jangan merasa tahu segala-galanya. Lebih bagus kita bertanya, kita belajar, dan kita tahu apa yang wajib kita dengar. Kalaupun kita punya ide, Bapak Ibu, ya kita katakan yang sejujurnya, sebaiknya saja, dan tidak membuat orang menjadi tersinggung. Nah, makanya dikatakan orang yang mau mendengar dan tidak menggurui akan lebih mudah berinteraksi dengan sesamanya. Akan lebih mudah berinteraksi dengan sesamanya. Nah, itu dia, ya. Makanya dikatakan guru kita dulu, ya, bahwa seperti padi, semakin berisi dia, semakin tunduk gitu. Kalau padi dia makin tunduk, menandakan dia sudah matang, sudah berisi, ya. Tapi kalau padi itu masih tegak, masih goyang-goyang seperti itu belum berisi, masih muda itu. Makanya dikatakan kalau kita semakin berhikmat, semakin pintar, cerdas, pakailah ilmu padi, semakin menunduk. Dalam arti dia merendahkan hatinya dan tidak pernah merasa dia itu sudah hebat, ya. Makanya dikatakan orang yang mau mendengar dan tidak menggurui akan lebih mudah berinteraksi dengan sesamanya. Nah, jika setiap orang mau meneladani sikap yang dikatakan Rasul Paulus ini, maka kesatuan yang berlandaskan akan firman Tuhan menjadi kekuatan bagi orang percaya seperti kita. Nah, itu menjadi dasar, ya. Makanya diharapkan setiap, ya, kita pribadi, mari kita tetap mau belajar banyak tentang firman Tuhan, karena firman Tuhan itu melatih kita, memampukan kita untuk memahami sehati, sepikir, dan merendahkan hati dengan memiliki kuasa, kemampuan kita belajar dari firman itu. Karena firman itu yang mengajar kita bagaimana kita bersikap, berbuat, dan berkata-kata kepada sesama kita manusia, apalagi kepada Tuhan. Untuk itu, mari kita sebagai orang percaya merendahkan hati dan selalu tidak merasa lebih pandai dari sesama kita manusia. Tuhan akan memberkati dan memampukan kita untuk selalu melakukan firman-Nya yang luar biasa itu. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, firman yang sangat indah pada hari ini, menyapa kami, mengajar kami, memberikan kami edukasi yang sangat berharga supaya kami memiliki kerendahan hati dan banyak mendengar dan tidak suka menggurui dan merasa hebat
di hadapan Tuhan, bahkan di hadapan sesama kami. Tapi kami harus rendah hati seperti padi, semakin berisi, semakin berhikmat, semakin merendahkan hati di hadapan Tuhan. Karena Tuhan mengatakan siapa yang meninggikan dirinya akan direndahkan. Tapi bagi siapa yang merendahkan hatinya di hadapan Tuhan akan ditinggikan. Itulah Tuhan menjadi dasar dalam kehidupan kami supaya kami hidup menjadi orang berhikmat di hadapan Tuhan. Dan kami menjadi anak-anak-Mu yang terkasih yang selalu memberikan damai sejahtera di rumah kami, di tempat kami bekerja, dalam berorganisasi, di gereja kami, dan dimanapun Tuhan akan selalu memberkati dan memakai kami menjadi saluran berkat bagi sesama kami manusia dengan melatih diri kami untuk merendahkan hati di hadapan Tuhan dan di hadapan sesama. Terima kasih Tuhan. Terpujilah Engkau hari ini, sekarang, sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah dari Tuhan Yesus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan dari Roh Kudus kiranya memberkati kamu sekalian. Amin. Demikian Bapak Ibu, ingat selalu tersenyum, semangat selalu menghadapi kehidupan, dan milikilah sifat yaitu merendahkan hati di hadapan Tuhan. Ni roha pasahaton tu debata. The power, kekuatan ada di sana ketika kita mau menyerahkan kepada Tuhan. Apakah membaca firman sudah menjadi habit untuk kita setiap hari? Kalau boleh jujur Li, jangan bohong Li. Merciful, Dia memberikan yang kita butuhkan. Buatlah habit setia baca firman Tuhan. Dan apapun yang kita minta, yang kita butuhkan, ingat waktu Tuhan tidak pernah terlalu cepat, tidak pernah terlambat, tapi waktu Tuhan